Kemuliaan bagi Sang Bapa, Sang Putra, serta Sang Roh Kudus. Amin. Kita akan masuk ke pembacaan ke bagian 4 tentang Jana Suci Antonius Agung yang ditulis oleh muridnya yang bernama Athanasius. Nah, itu kita masuk ke sang visioner dan nabi. Antoni juga digambarkan sebagai penerima penglihatan dan pemilik pengetahuan mistika. Ia secara rutin tahu terlebih dahulu siapa yang akan datang mengunjunginya dan mengapa. Ia tahu saat yang tepat ketika Amon, pendiri besar pemukiman monastik Nitria, meninggal. Antoni bahkan meramalkan kematiannya sendiri. Kekuatan mistiknya dapat memiliki konsekuensi politik. Suatu kali pada tahun 345, komandan militer Romawi di Mesir, seorang pria bernama Balasius, telah memberikan dukungannya kepada pengganti Athanasius dan dari kaum Arian. Gregorius dari Kapadokia menggunakan taktik tangan besi terhadap loyalitas Athanasius. Sementara Athanasius berada di pengasingan di barat Latin, Balasius dituduh telah memukuli para perawan dan mencambuki para biarawan. Berita ini sampai ke Antoni yang mengirim surat peringatan. Aku melihat murka datang kepadamu. Berhentilah menganiaya orang Kristen, agar murka tidak menimpamu. Karena bahkan sekarang itu akan datang kepadamu. Balasius melemparkan surat itu ke tanah, meludahinya, lalu mengumpulkan regu pencari untuk keluar dan menangkap Antoni. Dalam perjalanan ke sana, salah satu kudanya sendiri berbalik melawannya, menggigitnya, dan ketika ia jatuh ke tanah, menyerangnya. Ia meninggal 3 hari kemudian secara mengerikan, memenuhi nubuat Antoni. Contoh lain dilaporkan kepada Athanasius oleh Serapion dari Tmuis yang mengunjungi guru lamanya. 2 tahun sebelum kematiannya, Antoni terperosok ke dalam trans eksatritis dan mendapat penglihatan yang meresahkan, yang meramalkan kekerasan yang akan menghancurkan Alexandria pada tahun 356. Ia melihat sebuah meja ekaristi dikelilingi oleh lingkaran bagal yang menendangnya dengan marah, dengan gila. Ini ia tafsirkan sebagai murka yang akan menimpa gereja. Begal-begal itu adalah kaum Arian yang menyerang gereja dengan kekerasan. Binatang yang tidak rasional. Ia kemudian bernubuat bahwa sama seperti Tuhan telah marah, demikian pula ia akan menyembuhkan lagi. Dan bahwa mereka yang dianiaya dan diasingkan akan dipulihkan. Menurut Laif, Antoni meninggal pada usia 105 tahun. Athanasius menyajikannya sedang memberikan 2 pidato perpisahan sebelum meninggal. Satu untuk murid-muridnya di gunung luar dan satu lagi mereka yang berada di gunung dalam. Pesan mereka serupa, pertahankan disiplin, tetap waspada terhadap pikiran, dan di atas segalanya jauhi kaum skismatik dan heretik. Dia juga bersikeras agar jenazahnya tidak diperlakukan dengan cara tradisional Mesir, dimumikan dan dibaringkan di ruangan yang lengkap. Sebaliknya dia ingin dimakamkan seperti yang telah dilakukan dengan para patriark perjanjian lama dan dengan Yesus. Antoni memiliki sedikit harta benda, tetapi berwasiat agar salah satu pakaian kulit dombanya dan jubahnya diberikan kepada Athanasius, dan kulit dombanya yang lain diberikan kepada Serapion. Murid-muridnya memeluknya dan sesaat sebelum kematiannya, wajahnya berseri-seri secara misterius. Di tangan Athanasius, Antoni tidak muncul sebagai seorang pertapa yang jauh, tetapi seorang pelayan yang bagi semua, bagi para korban ketidakadilan, bagi orang sakit dan yang berduka,
bagi tentara yang terbebani dan biarawan yang patah semangat. Athanasius melihat kembali Antoni merangkum pandangannya dalam sebuah kalimat terkenal, seolah-olah dia adalah seorang dokter yang diberikan kepada Mesir oleh Tuhan. Audiens, sumber, dan genre. Secara sekilas, Life of Antony tampak seperti dongeng sederhana. Ia memiliki pahlawan yang tak kenal takut, yang dengan kemudahan yang sama dapat memikat buaya dan filsuf terpelajar, yang dapat dengan tabah hidup di makam berhantu dan gurun tandus, yang kebijaksanaannya dicari oleh kaisar dan petani, yang sentuhan penyembuhannya dapat menyembuhkan apa yang menurut dokter tidak mungkin disembuhkan, dan yang kekuatan magisnya memungkinkannya untuk mengintip masa depan dan menangkis roh jahat yang paling ganas. Sejak awal, pesona dongeng Life terbukti menarik. Sebagai biografi pertama seorang biarawan, ia akan membuka jalan baru dan menginspirasi banyak peniru selama 1000 tahun berikutnya. Elemen-elemen dari narasi Athanasius, pertobatan awal yang dramatis, perbuatan asketis, pertempuran dengan iblis, mujizat akan menjadi properti standar dalam hagiografi abad pertengahan. Begitu standar sehingga sulit bagi kita untuk menghargai kebaruan dari apa yang diciptakan Athanasius. Permukaan dongengnya seharusnya tidak membuat pembaca modern meremehkan kecanggihan sastranya. Ini seperti yang dicatat Robert Gregg, sebuah karya dengan dimensi ganda dan kecerdikan sastra yang cukup besar. Sederhana secara artistik namun sensitif terhadap berbagai selera. Dan berbeda daya tariknya bagi pembaca yang berbeda. Life of Antony dimaksudkan sebagai biografi, tapi bukan biografi dalam pengertian modern apapun. Pandangan dunianya yang fantastis dan rasa anekdotnya terlalu jauh dari kekhawatiran biografi modern dengan fakta-fakta yang masuk akal. Kronologi yang ketat dan evaluasi kritis terhadap sumber. Di sisi lain, ini seharusnya tidak membuat orang meremehkan sejarah yang dapat diverifikasi, yang dapat dipetik dari halamannya. Life jauh lebih dekat dengan biografi dalam pengertian kuno dari genre tersebut. Bahkan saat itu ia memiliki kontur dan bayangan yang tidak seperti rekan-rekan klasiknya. Salah satu perkiraan yang paling cerdas tentang Life of Antony juga merupakan salah satu yang paling awal. Ia datang dari Gregorius dari Nazianzus yang membantu memimpin kemenangan terakhir Naumnicense di Konsili Konstantinopel pada tahun 381. Selama masa jabatannya yang singkat sebagai Patriark Konstantinopel, ia menyampaikan sejumlah pidato yang brilian, termasuk penarik tentang kehidupan Athanasius. Gregorius berkomentar bahwa Athanasius dalam menulis Life of Antony telah menyusun aturan untuk kehidupan biara dalam bentuk narasi. Apa yang dikenali Gregorius adalah bahwa Life bukan hanya cerita yang menawan atau mencerahkan. Ia menyediakan aturan hidup, instruksi, gambar tentang bagaimana seseorang dapat menjalani kehidupan biara. Perkiraan itu mencerminkan apa yang dikatakan Athanasius sendiri. Dalam kata pengantar, ia menyapa mereka yang telah meminta biografi. Seberapa biarawan asing, ia tidak disebutkan namanya. Sulit untuk mengatakan siapa sebenarnya mereka. Tetapi tampaknya mereka adalah orang Barat, mengingat kontak dekat Athanasius di sana dan kecepatan karya diterjemahkan ke dalam bahasa Latin. Athanasius mengatakan bahwa mereka telah meminta rincian tertentu. Siapa Antony sebelum karirnya biaranya? Bagaimana ia memulai hidupnya sebagai seorang pertapa, seorang biarawan, dan bagaimana ia meninggal. Masing-masing hal ini dapat diberikan perlakuan yang cukup dalam teks, tetapi alasan sebenarnya Athanasius menceritakan kisah itu adalah untuk nasihat. Bersamaan dengan mengagumi pria itu, Anda akan sangat meniru tujuannya.
karena cara hidup Antoni memberikan gambaran yang memadai bagi para biarawan untuk praktek asketis. Dengan kata lain, kekhawatiran Athanasius adalah restoris. Ia ingin mendorong para pendengarnya untuk bertindak, untuk meniru. Ia telah menggambarkan potret Antoni sebagai ideal untuk ditiru dan sebagai asketik untuk mengukur diri sendiri. Athanasius bahkan bermain dengan naluri kompetitif audiensnya. Anda telah memasuki kontes yang bagus dengan para biarawan di Mesir, berniat untuk menyamai atau bahkan melampaui mereka dalam disiplin kebajikan Anda. Motif Alkitabiah. Athanasius mengambil motif sastra dari Alkitab. Para pembaca biarawannya yang awal pasti telah memperhatikan bagaimana life diresapi oleh teks-teks kitab suci. Lebih dari 200 baik dikutip maupun diparafrasekan. Ada kiasan ke perjanjian lama, janji ilahi kepada Antoni di makam, aku akan menjadi penolongmu selamanya dan aku akan memberimu terkenal di mana-mana. Menggemakan janji-janji perjanjian yang dibuat Tuhan kepada Abraham dan Daud. Ketika Antoni mengumumkan kematiannya, ia berbicara tentang mengikuti jalan para bapa, sama seperti yang dilakukan Yosua dan Daud. Antoni dibandingkan dengan tokoh-tokoh perjanjian lama, seperti Nabi Daniel, ia memiliki penglihatan yang dihiasi simbol dan tertegun dalam trans asketis. Seperti Musa, ia menjaga matanya yang jernih dan giginya sampai hari kematiannya. Juga seperti dia, Antoni akan dimakamkan di kuburan yang tidak diketahui. Tipe Alkitabiah yang paling signifikan untuk Antoni adalah Elia. Athanasius mengatakan bahwa Antoni biasa mengatakan pada dirinya sendiri bahwa dari karier Nabi Elia seperti dari cermin, seorang petapa harus selalu memperoleh pengetahuan tentang hidupnya sendiri. Seperti Elia, Antoni disebut manusia Allah. Seperti Elia, ia tinggal di padang gurun dan digambarkan duduk di gunungnya. Seperti Elia, ia memenangkan duel melawan mereka yang menyembah dewa-dewa palsu dan meramalkan kematiannya seorang komandan militer yang keluar ke padang gurun untuk menangkapnya. Dalam 2 Raja-Raja, Elia menyerahkan jubahnya kepada muridnya Elisa. Dalam live, Antoni memiliki 2 Elisa. Begitulah menyerahkan 1 kulit domba dan jubahnya kepada Athanasius dan kulit domba lainnya kepada Serapion. Dalam kata pengantar, Athanasius mengatakan bahwa ia belajar semua yang ia bisa tentang Antoni dari seorang murid lama yang telah menuangkan air ke atas tangannya. Sebuah kiasan 2 Raja-Raja 3 ayat 11, di mana Elisa digambarkan sedang menuangkan air ke tangan Elia. Informan seperti Elisa ini mungkin adalah Serapion. Athanasius juga mengambil dari teks-teks perjanjian baru. Antoni memenuhi panggilan Yesus kepada pemuda Jana Suci Paulus tentang berdoa tanpa henti dan tentang perlunya bekerja. Dan dalam melepaskan semua demi Kristus, Antoni memenuhi nasihat Paulus, melupakan apa yang ada di belakang dan berjuang maju ke apa yang di depannya. Bahkan ucapan Paulus dalam 1 Korintus 15:31,
Setiap hari aku menghadapi kematian, membentuk inti dari spiritualitas. Anthony dalam pidatonya kepada para biarawan, Anthony mengatakan bahwa dengan mati setiap hari, biarawan belajar untuk melepaskan diri dari keinginan harta benda, dendam, dosa. Ia datang untuk melihat setiap hari sebagai karunia dari pemeliharaan Tuhan dan untuk mengampuni segala sesuatu kepada semua orang. Tema mati setiap hari, menjalani setiap hari seolah-olah itu adalah hari terakhir, akan menjadi favorit dalam literatur gurun.